Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya aku mau tanya nih, apakah kalian bersemangat mengikuti materi pembelajaran kami? Jika iya, langsung saja kita simak yuk videonya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Risa Amalia, Perdi Bagus Setiawan, Ma'rifah, Ida Hanifah, dan yang terakhir ada Sri Susanti. Oke, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas di video ini? Oke, jadi gini teman-teman, yang bakal kita bahas di video ini yaitu mengenai value sebagai analisis seismisitas berdasarkan data gempa bumi periode 1914 sampai 2020. Nah, studi kasus ini juga kita ambil dari Provinsi Bengkulu. Kira-kira teman-teman penasaran gak sih? Langsung saja kita bahas yuk. Nah, jadi gini teman-teman. Salah satu provinsi di Pulau Sumatera yang paling rentan terhadap bencana gempa bumi ialah Provinsi Bengkulu. Nah, karena kenapa? Karena wilayahnya itu terletak pada zona pertemuan lempeng tektonik Indonesia, Australia, dan Eurasia yang merupakan pemicu utama tingginya aktivitas gempa bumi di wilayah Provinsi Bengkulu. Nah, kemudian penelitian ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi distribusi kegempaan, B-value, E-value, periode ulang gempa bumi, dan kemungkinan gempa di wilayah Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode maximum likelihood. Oke, jadi hasil dari penelitian itu menunjukkan bahwa distribusi kegempaan di Provinsi Bengkulu itu sebanyak 1.442 kejadian gempa selama 106 tahun terakhir. Nah, dapat disimpulkan bahwa distribusi kegempaan di Provinsi Bengkulu itu cukup tinggi. Nah, dari hasil analisis menggunakan software GMAP diperoleh dari hasil distribusi B-value, wilayah Provinsi Bengkulu itu terlihat wilayah laut memiliki B-value yang cenderung lebih rendah dengan variasi 1,5 sampai 1,9. Dengan wilayah perairan laut Bengkulu Timur hingga Tenggara merupakan wilayah dengan variasi B-value tertinggi. Nah, sedangkan untuk B-value wilayah darat dengan variasi yang lebih tinggi yaitu antara 2,8 sampai 3,2 yang merupakan wilayah yang dekat dengan pinggir pantai dengan periode ulang gempa dengan magnitudo 6 sampai 7 berkisar antara 4 sampai 7.000 tahun. Pendahuluan. Latar belakang. Provinsi Bengkulu adalah salah satu tempat yang paling rentan terhadap bencana gempa bumi di Pulau Sumatera, karena wilayahnya terletak pada zona pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Wilayah Bengkulu juga berada di antara dua patahan aktif, yakni patahan Mentawai dan Semangko di sebelah timur, menjadi penyebab terjadinya gempa bumi di sekitar wilayah Bengkulu Utara. Seismisitas merupakan ukuran untuk membandingkan aktivitas seismik antara satu daerah dengan daerah lain. Parameter-parameter seismisitas merupakan harga numerik yang dapat digunakan sebagai ukuran tingkat kegempaan suatu daerah. Metode yang digunakan untuk menentukan nilai parameter seismotektonik di suatu wilayah dikenal dengan metode Gutenberg-Richard, bahwa frekuensi atau jumlah gempa bumi adalah merupakan karakteristik basis dari aktivitas seismik di suatu daerah selama selang waktu tertentu, di mana frekuensi tersebut terjadinya gempa dengan magnitudo M lebih dari M kecil. Persatuan waktu menurut secara eksponensial berbanding lurus dengan meningkatnya magnitudo gempa.
Tujuan penelitian. Yang A, untuk menentukan hubungan frekuensi kejadian gempa bumi dengan magnitudo gempa di Provinsi Bengkulu pada tahun 1940 sampai 2020. Yang B, untuk mengetahui tingkat seismisitas dari hasil distribusi B value di Provinsi Bengkulu pada tahun 1914 sampai 2020. Yang C, untuk mengetahui periode ulang gempa merusak yang dapat terjadi di masa depan. Metode penelitian. 1.1. Bahan. Sumber daya yang digunakan berupa data gempa bumi dari situs USGS dan artikel-artikel yang diperoleh dari buku, laporan maupun jurnal ilmiah terkait studi yang diterbitkan secara nasional maupun internasional. 1.2. Metode. Tahapan utama pengolahan data meliputi yang A. Studi literatur dengan menelaah pustaka yang berhubungan dan mendukung penelitian ini. Yang B. Pengumpulan data kejadian gempa di Provinsi Bengkulu dari website USGS. Yang C. Melakukan seleksi data dan penyeragaman magnitudo dalam kurung MB dan D. Cluster katalog. Yang D. Perhitungan nilai B, nilai A. Periode ulang menggunakan software ZMAP 6.0. Metode-metode yang digunakan ada relasi Gutenberg-Richard. Digunakan untuk data-data yang punyai korelasi linier yang menjelaskan hubungan antara frekuensi kejadian gempa bumi dengan magnitud yang dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Log N dalam kurung M sama dengan A dikurang B dikali M. Konstanta A merupakan salah satu parameter seismik yang menunjukkan tingkat keaktifan seismik pada suatu lokasi. Note atau catatan, nilai dari tingkat seismisitas di suatu daerah yang sedang diamati tergantung dari 3 faktor. Faktor yang pertama adalah periode pengamatan, yang kedua adalah luas daerah pengamatan, dan yang ketiga adalah seismisitas di daerah tersebut. Sedangkan konstanta B, nilai B menunjukkan kemiringan atau gradien dari persamaan linear dari hubungan frekuensi kejadian gempa bumi dengan magnitudo. Kemudian untuk proses pengolahan data secara garis besar dapat dilihat pada flowchart di samping, di mana prosesnya itu mulai dari studi literatur, kemudian menghimpun data sekunder dari katalog gempa USGS, dilanjutkan dengan konversi magnitudo ke magnitudo momen yang isinya itu adalah magnitudo badan dan magnitudo permukaan, dilanjutkan dengan penyortiran data yang isinya itu tanggal, lokasi itu terdapat lintang dan bujur, kemudian magnitudo, waktu, dan kedalaman. Proses selanjutnya adalah pengolahan data dengan software ZMAP. Nilai magnitudo of completeness, nilai A dan nilai B. Dilanjutkan dengan peta variasi nilai A dan B secara periode ulang gempa merusak. Kemudian dilanjutkan dengan proses yang terakhir adalah interpretasi data. Prosesnya selesai. Setelah prosesnya, maka hasil dan pembahasan untuk wilayah laut. Hubungan frekuensi kejadian gempa bumi dengan magnitudo digambarkan oleh grafik distribusi frekuensi magnitudo berikut. Grafiknya bisa dilihat sendiri. Dari grafik tersebut maka dapat dijelaskan dengan metode maksimum likelihood diperoleh parameter seismisitas secara umum yaitu nilai B sebesar 1,49 plus minus 0,06, of value sebesar 10,8 dengan nilai tahunan 8,74 dan nilai MC 5,3. Of value menunjukkan tingkat keaktifan seismik wilayah laut dengan of value sebesar 10,8 yang menunjukkan wilayah laut Provinsi Bengkulu memiliki aktivitas kegempaan yang tinggi yang diakibatkan oleh aktivitas lempeng tektonik di wilayah Sumatera memiliki tingkat keaktifan yang tinggi. B value sebesar 1,49 yang menunjukkan kemiringan atau gradien dari persamaan linier hubungan frekuensi kejadian gempa bumi dan magnitudo.
Bu value erat sekali hubungannya dengan keadaan tektonik daerah yang sedang diamati dan tergantung dari sifat batuan setempat yang menggambarkan aktivitas stres lokal. Dalam hal ini adalah kerapuhan batuan. Sedangkan untuk nilai magnitude of completeness adalah sebesar 5,3. Dari grafik distribusi frekuensi magnitudo kegempaan wilayah laut dengan menggunakan metode maksimum likelihood, maka dapat ditarik grafik pendistribusian jumlah gempa bumi sebagai berikut. Ini adalah contoh gambar diagram frekuensi kejadian gempa wilayah laut. Selanjutnya yaitu seismisitas wilayah laut. Untuk seismisitas wilayah laut sendiri ada dua, yaitu pada distribusi nilai B di wilayah laut dan distribusi nilai A di wilayah laut. Yang pertama yaitu distribusi nilai B di wilayah laut dapat dilihat pada gambar keempat. Di situ diartikan bahwa wilayah laut Provinsi Bengkulu memiliki nilai B antara 1,5 sampai 1,9 dengan gradasi biru tua hingga merah tua. Untuk nilai B terendah hingga sedang pada rentang nilai 1,5 sampai 1,7 dengan gradasi warna biru tua hingga hijau. Sedangkan untuk nilai B sedang hingga tinggi pada rentang nilai 1,75 sampai 1,9 dengan gradasi warna kuning hingga merah tua. Yang kedua yaitu pada distribusi nilai A di wilayah laut dapat dilihat pada gambar kelima. Pada gambar kelima itu tampak mirip dengan sebaran nilai B. Tapi pada variasi nilai A untuk nilai laut Provinsi Bengkulu berkisar antara 10,5 sampai 12,5 dengan gradasi warna biru tua hingga merah tua. Daerah dengan keaktifan seismik terendah hingga sedang berada pada rentang 10,5 sampai 11,5 dengan gradasi warna biru tua hingga hijau. Selanjutnya yaitu peta periode ulang gempa. Untuk peta periode ulang gempa sendiri ada beberapa gambar yang dapat kita lihat bersama. Yang pertama yaitu pada gambar ke-6. Di gambar ke-6 ini terlihat bahwa magnitudenya sebesar 6,0 atau 6, memiliki periode ulang pendek dengan gradasi warna biru tua hingga biru saja dengan rentang periode ulang 4-8 tahun yang termasuk ke dalam wilayah dengan periode pendek untuk seluruh wilayah laut Provinsi Bengkulu. Kemudian pada gambar ke-7 dapat dilihat bahwa magnitudenya sebesar 6,5 atau lebih besar daripada gambar ke-6. Itu memiliki periode ulang dengan gradasi warna biru tua hingga hijau pada rentang periode 30-70 tahun yang tergolong ke dalam wilayah dengan periode menengah. Dan yang terakhir, pada gambar ke-8 dapat dilihat bahwa di situ magnitudenya sebesar 7,0 atau lebih besar daripada gambar ke-7 dan gambar ke-6 yang lalu. Pada gambar ke-8 ini memiliki periode ulang dengan gradasi warna biru tua hingga merah dengan rentang periode 150-500 tahun yang tergolong ke dalam wilayah dengan periode ulang panjang. Untuk wilayah periode ulang menengah meliputi sebagian wilayah barat daya hingga utara dengan periode 150-250 tahun, sedangkan untuk wilayah dengan periode panjang yaitu sebagian wilayah timur laut hingga tenggara. Kemudian kemungkinan terjadinya suatu gempa kembali pada periode menengah dari suatu gempa sangat berkorelasi dengan nilai A dan B yang tinggi. Selanjutnya ada wilayah darat. 1. Hubungan frekuensi kejadian gempa bumi dengan magnitudo. Kejadian gempa bumi di wilayah darat Provinsi Bengkulu terdapat 228 data dalam kurun waktu 106 tahun. Data tersebut diinput melalui software ZMAP 6.0 dan kemudian dilakukan decluster untuk menghilangkan first shock, dan aftershock. Hanya terdapat 228 kejadian gempa saja yang terjadi di Provinsi Bengkulu yang berada di wilayah daratan. Dengan gempa bermagnitudo 5,3 memiliki frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 84 kejadian, disusul gempa bermagnitudo 5,2 sebanyak 51 kejadian, gempa bermagnitudo 5,5 sebanyak 26 kejadian,
Gempa bermagnitudo 5,4 sebanyak 24 kejadian, gempa bermagnitudo 5,6 dengan 23 kejadian, dan gempa bermagnitudo 5,7 dengan 16 kejadian. Sedangkan untuk frekuensi gempa yang paling sedikit terjadi dimulai dari gempa bermagnitudo 5,8 sebanyak 3 kali kejadian dan gempa bermagnitudo 5,9 sebanyak 1 kejadian. Lalu yang kedua ada seismisitas wilayah darat. Variasi EVLU berkisar antara 17 sampai 19 dengan gradasi warna biru tua hingga merah tua. Daerah dengan tingkat keaktifan seismik EVLU rendah hingga sedang berada pada rentang nilai 17 sampai 18,4 dengan gradasi warna biru tua hingga hijau yang merupakan daerah yang berada dekat dengan sesar semangkuk. Sedangkan daerah dengan tingkat keaktifan seismik sedang hingga tinggi berada pada rentang nilai 18,5 sampai 19 dengan gradasi warna kuning sampai merah tua yang merupakan wilayah yang berada dekat dengan pinggir pantai. 3. Ada peta periode ulang gempa. Wilayah utara merupakan wilayah dengan periode ulang 2000 sampai 4000 tahun, sedangkan sebagian besar wilayah selatan dengan periode ulang 5000 sampai 6000 tahun dan sebagian kecil dengan periode 7000 tahun. Jika dibandingkan dengan periode ulang untuk magnitudo yang sama di wilayah laut yang jauh lebih cepat. Cepat atau lambatnya periode ulang gempa di satu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya struktur batuan penyusun serta B-value wilayah tersebut. Lalu kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Frekuensi kejadian gempa akan menurun seiring dengan peningkatan magnitudo. Wilayah Provinsi Bengkulu didominasi oleh jenis gempa merusak dengan magnitudo 5-6 dengan frekuensi gempa frekuensi gempa terbanyak adalah 5,3 untuk wilayah darat dan wilayah laut. 2. Dari hasil distribusi B-value, wilayah Provinsi Bengkulu terlihat wilayah laut memiliki B-value yang cenderung lebih rendah dengan variasi 1,5 sampai 1,9. Dengan wilayah perairan laut Bengkulu Timur hingga Tenggara merupakan wilayah dengan variasi B-value tertinggi. Sedangkan untuk B-value wilayah darat dengan variasi yang lebih tinggi yaitu antara 2,8 sampai 3,2 yang merupakan wilayah yang dekat dengan pinggir pantai. Lalu ketiga, periode ulang gempa merusak untuk wilayah darat Provinsi Bengkulu lebih panjang yaitu 4-7.000 tahun, sedangkan periode ulang gempa wilayah laut hanya 4-550 tahun saja. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.